kalau pengen ngejar, jangankan Brazil ya, ngejar Jepang aja. Itu kan butuh 20 sampai 25 tahun gitu. Itu juga belum tentu mendekat. Ya karena Jepangnya jauh. Iya, biar tidak ada dinamika bahasa Biar tidak ada masalah komunikasi di ruang ganti. Itu lebih ke sebenarnya bentuk dia menghargai sih. Yes. Menghargai pekerjaan. Kan dia akhirnya mencari nafkahnya di Indonesia. Akhirnya dia pun mempelajari bahasa Indonesia mungkin agar udah. Ya. Kembali lagi di Ruang Pandit bersama gue Yazid. Abdi. Dan ya setelah kita melihat kemarin di SEA Games kan sepak bola nih ancur lebur ya dia. Ancur Bukan lebur. lagi. Udah kacau lah itu. Udah jauh dari target dan justru yang jadi anak tirinya nih gitu. Yang nggak diurusin PSSI tapi masih induknya sebenarnya PSSI yang jadi penggendongnya. Bahkan lebihin targetnya dari cabur olahraga. Sepak bola maksudnya. Yaitu futsal. Nah, kita bakal udah kedatangan nih salah satu sebutannya ya Mas ya. Pengamat futsal Indonesia, pengamat juga, praktisi komentator juga, tapi komentatornya lagi aktif voli, gue ngeliat itu voli juga aktif gitu maksudnya kan. Dua-duanya. Iya, segala lini lah, versatile player nih, yaitu Reza Pradita. Reza, selamat datang Reza, terima kasih sudah datang di Ruang Pandit. Terima kasih juga sudah diundang. Iya Mas, jadi emang nih kita kan ya pandit football gitu ya, cuman jadi pandit futsal berarti sekarang. Pandit futsal dulu sekarang. Karena ternyata tidak selayak itu atlet bola kita puja. asli. Maksudnya kemarin juga kita udah misu-misu soal SEA Games. Jadi paling enggak kita sekarang ngelirik dulu nih. Cabur yang justru jadi penggendongnya di SEA Games kemarin. Karena kan ya volley enggak emas. Terus basket juga enggak emas. Ya mungkin atletik tapi emas. volley masih emas. Volley pantai. Iya, basket bener. masih emas. Basket 3 on 3 juga. Bener juga. Volley pantai Andi Koko. Kokonya doang gue ketemu. Tapi futsal cukup menggelegar gitu maksud gua. Timnas putranya emas, putrinya perak, ngalahin Thailand dua-duanya tuh. Itu maksud gua. Lu ngeliatnya kemarin apa sih kunci suksesnya dari futsal Mas? Kunci suksesnya berdoa pasti. Iya. Karena pasti semua itu berkat yang di atas. Iya. Tapi ini hasil kerja keras lah dari keseluruhan tim ya. Karena kalau kita melihat, mungkin banyak orang melihat cuman medalinya. Orang cuma melihat medali peraknya di futsal putri, cuman lihat medali emasnya di futsal putra, dan mereka ngeliat kayak cuman buat akhirnya ngompor-ngomporin. Ya kan kalau sekarang ya. Tapi sebenarnya arti emasnya itu buat para pemain dan pelatih lebih dari itu gitu. Karena perjuangan mereka itu sangat panjang. Dan sebelum tahun 2024 itu mungkin ada sekitar 1 atau 2 tahun tuh futsal mengalami surutnya. Ketika futsal putra kita nggak lolos ke Piala Asia 2024. Ketika futsal putri kita itu sempat nggak dikirim ke SEA Games 2022 di Vietnam. Tapi dalam 1,5 tahun terakhir ini memang progresnya begitu luar biasa dan apa yang diraih kemarin itu based on apa yang sudah mereka lakukan dalam kurun 1,5 tahun itu. Cuman butuh 1,5 ya. Maksudnya sebelumnya memang kan udah kelihatan panjang. Tapi ternyata abis pasang surut itu 1,5 langsung naik lagi. Beda nih kalau sepak bola gitu kan. Karena pondasinya udah ada sebenarnya. Itu akhirnya jadi pemainnya itu sebenarnya kan nggak berubah. Dari yang nggak lolos ke Piala Asia itu sama yang kemarin medali emas, ya mungkin 80% masih sama. Artinya kan yang di belakang itulah yang kemudian harus memang membuat modal yang udah berharga ini bisa dapat hasilnya gitu. Jadi di Federasi Futsal Indonesia itu pertengahan tahun 2024 itu menjadi masa transisi. Jadi datang sosok baru, Bang Mike Sianipar. Dia itu awalnya jadi ketua tim transisi. Jadi percepatan prestasi ibaratnya. Nah, gue masuk di bawahnya Bang Mike waktu itu sebagai bidang tim nasional dan juga bidang kompetisi.
Dan memang progresnya itu benar-benar nyata gitu. Dari yang tadinya kita nggak ngumpulin timnas jadi kita langsung TC-nya panjang-panjang. Dari yang tadinya sama-sama nggak ada pelatih tuh, timnas futsal putra putri langsung ditunjuk sosok pelatih yang memang punya kapabilitas. Dan pada akhirnya memang setelah masa transisi itu sekitar 6 bulan berakhir, nggak nyampe 6 bulan sih, kayak 4 bulan itu pemilihan Bang Baik naik jadi ketua umum FFI. Tapi masih under PSSI juga. Oh, iya. Tapi sekarang hubungannya juga bisa dibilang makin bagus sebenarnya antara FFI dengan PSSI. Makanya kan kalau kita lihat dulu tuh dari hal kecil aja. Timnas futsal tuh nggak punya Instagram, nggak punya Twitter. Tapi sekarang udah mulai collab kan antara Timnas futsal sama akun Timnas Indonesia. Jadi sebenarnya ada sinergi juga di sana. Dan akhirnya itu sinergi antara FFI dengan PSSI yang bisa bikin akhirnya secara dana juga jadi lebih mudah. Karena kan kalau Kemenpora ngasih dana nggak bisa langsung ke FFI. Lewat PSSI dulu. Kemenpora ngasih dana ke PSSI. Nah PSSI yang ngasih ke FFI, ngasih ke bola pantai, ngasih ke bola wanita tuh gitu-gitu. Ya jadi turunannya ya kan. Karena Iya, itu benar. gue bilang tadi itu turunan lah futsal. Ya walaupun sepak bola putranya 90% mungkin dari total dana ya. 95 gitu. Gede banget. Soalnya berat itu, mahal biaya pemain datang Berangkatnya pergi jauh kan. ya. Bener, jauh. Naiknya first class ini. Iya, itu dia harus Berarti diutamakan. dari Menpora ke PSSI, dari Pak Erik kasih ke Pak Erik. Kan dulu masih gitu. Menporanya masih gitu kan. Tapi ini kalau urusan SEA Games ya. Ya kita kan kadang lihatnya ya udah Erick Thohir ya, tapi sebenarnya pendanaan dan lain-lain itu semuanya masih under Dito. Kalau yang buat 2025 ya. Oh, yang tahun ini berarti masih Pak Dito sebenarnya. Semuanya dari yang Semuanya. pendanaan karena kan dari awal tahun 2025 akhir tahun 2024 itu ngajuin dananya. Karena kan Pak Erik juga baru 2-3 bulan Iya, kan benar. jadi Menpora. Reshuffle ya. Oh, nah tapi yang ditunjuk pelatih waktu itu siapa? Coach Hector langsung. Nah Pas. ini gue boleh bongkar gak ya? Aduh. mungkin gue gak nyebut nama ya. Gue Iya. gak nyebut nama. Intinya saat itu ada 2 nama yang dilirik oleh FFI. Oke. Nah ini buka sedikit juga ada andil dari Coach Justin sebenarnya. Justin. Jadi Coach Justin itu kan ya bisa kita bilang jasa besar buat futsal Indonesia. Benar. Founding father-nya. Nah jadi Bang Mike itu kan awal datang ke FFI dia nggak kenal siapa-siapa. Yep. Dia itu bersahabat dekat mungkin sama Pangeran Siahaan. Bang Pange kan punya link memperkenalkan ke Coach Justin. Nah Coach Justin itu memperkenalkan ke namanya ada Bang Wilan. Nah Bang Wilan itu sama gue yang di bidang kompetisi dan tim nasional. Nah dari situ mengerucut ada 2 nama pelatih asal Spanyol. Salah satunya Hector Soto. Nah yang satu lagi ini namanya mungkin lebih tenar dibandingkan dengan Hector Soto, tapi nggak bisa langsung menangani timnas di pertengahan 2024 karena masih ada kontrak sampai akhir 2024 sama klub lah. Oh sama klub Klub di Asia. di Asia. Iya. Nama besar berarti. Kalau gue nyebut negara langsung ketahuan saya. Iya sih, bener sih. Berarti akhirnya jatuhlah ke Coach Hector Soto. Soto. Cuman iya. kalau dari gue sama Bang Wilan dari awal memang sangat merekomendasikan Hector Soto. Kenapa? Karena Hector ini dia udah sekitar mungkin 10 tahun di Asia Tenggara. Dia pernah jadi asisten pelatih timnas Vietnam, pelatih Vietnam U20, pernah menangani Bintang Timur Surabaya 2 kali juara Pro Futsal League sama 1 kali juara AFF Futsal Club kan. AFF Futsal bener. Oh iya Coach Soto itu juga ya. Betul. Akhirnya jatuhlah ke Coach Hector Soto gitu kan. Dan lu ngelihatnya kenapa lu akhirnya selain prestasi-prestasi itu lu ngelihatnya wah ini paling cocok nih gitu. Dan Apakah ternyata kenal dengan pemerhati di Indonesia juga, jadi agak kenal dengan sistem dan kultur. iya secara sistem apa sih yang membedakan Coach Soto dan sampai satu kandidatnya lain. iya sama yang kandidat yang lain. Yang membuat gue yakin sama Hector Soto, Iya. dia adalah sosok pelatih yang pertama juga sedang merintis karirnya. Iya, Oke. benar. Ya kan? Iya. Kadang orang kan kalau udah punya nama besar, akhirnya mungkin dia ketika melatih tim yang lebih kecil, dia nggak memberikan 100%. Oh, Karena mungkin dia pernah juara Piala Dunia, dia mungkin pernah juara Piala Eropa, tapi orang beda-beda sih. Cuman kecenderungannya misalnya kan kalau kita lihat mungkin Mourinho gitu misalnya ya. Kan kalau misalnya dia udah ngelatih, tapi Mourinho tim gede terus sih.
Mungkin pas ke Fenerbahce terakhir misalnya gitu ya. Kan dia nggak sukses juga kan. Jadi nama besar tuh nggak menjamin. Tapi kalau kita nemuin sosok pelatih yang muda, mungkin yang baru, tapi dia punya motivasi untuk mengembangkan karirnya juga kan, itu jadi sesuatu yang membuatnya memberikan 100%. Karena Hector Souto itu sekarang pun menjabat sebagai direktur teknik di Timnas Futsal. Oke, nah tugasnya kalau di direktur teknik futsal si Coach Hector ngapain aja tuh? Dia. Nah ini juga sebenarnya menarik karena menarik serius. Karena banyak soalnya kita ngelihat direktur teknik ini sepak bola juga soalnya nih biar jadi perbandingan. Iya, sama jadi pelatih juga. Sepak bola takutnya belum selesai. Iya, dia lagi nunjuk pelatih nih. Nah, kalau futsal udah ada hasilnya ya kita langsung aja. Sebenarnya gini, Hector itu jadi mastermind-nya futsal sekarang. Jadi bisa dibilang Hector itu menginginkan perubahan ekosistem. Jadi Hector itu kan datang, tapi kalau lu perhatiin Hector nggak pernah menjanjikan apapun. Hector itu nggak pernah janjiin jadi juara, nggak pernah janjiin lolos ke Piala Dunia, karena dia tahu semuanya tuh proses dan itu tuh hasil nggak bisa dikontrol. Jadi dia mencoba untuk mengontrol apa yang bisa dikontrol, yaitu performa. Dia pengen performa bagus dan bagaimana cara performanya itu bisa konsisten bagus dengan ekosistem yang juga mendukung. Jadi Hector itu kalau ada yang merhatiin sosial medianya, dia itu datang ke klub-klub Pro Futsal League, dia itu datang ke SMA. Jadi kalau PFL digelar di Solo, dia mungkin datang ke SMA di Surakarta. Kalau PFL di Jogja, dia datang ke bahkan ke pesantren loh. Lu pernah bayangin nggak orang Spanyol masuk ke pesantren, jadi tamu kehormatan pesantren? Itu kan maksud gue secara kultur tuh gila banget. Nabrak banget antara orang Spanyol nih dengan pesantren gitu. Dia masuk di Pontianak juga, di Papua juga. Jadi memang Hector tuh pengen bikin ekosistemnya ini bisa membuat orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari futsal itu semuanya bisa bergerak, termasuk wasit, termasuk juga pelatih-pelatih, kitman, pemain. Dan updatean terbaru Hector di Instagram juga menarik tuh, yang dia bilang bonus ini nggak penting dari kemenangan yang dapat di SEA Games, tapi yang lebih penting adalah bikin orang-orang yang di bawahnya dia nih yang semuanya kerja di futsal itu bisa hidup dari futsal. Itu pada akhirnya memang kan, tapi prestasi dari SEA Games kemarin itu bikin nama futsal nih makin rame nih, gitu kan? Jadi emang bikin rame kemana-mana kayak. Jadi pemicu. Tapi pada dasarnya kan lu bilang di 2024 itu ada transisi kan. Ya. Dan dari situ kan take off-nya nggak terlalu sulit lah untuk akhirnya kita ada di level sekarang gitu. Apa emang pada dasarnya berarti kan level talent kita di futsal ini emang udah proper gitu? Apa emang udah oke lah? Dan menurut lu apa yang bisa bikin kita tuh punya talent pool yang memadai lah untuk. Iya, jadi sebagai contoh aja ya. Kalau gue pribadi ngelihat ya di kemarin di SEA Games lah paling enggak timnas sepak bola itu masih dalam tahap dikomentarin passingnya salah, kontrolnya jelek gitu loh. Iya. Sedangkan timnas futsal bahkan di level SMA kita ngelihat udah buset nih udah main taktik, udah ngomongin futsal sama ngomongin bola lebih relate ngomongin futsal karena kita juga melakukan itu gitu. Kalau bola ya nggak semua main 11 tadi. Apa emang jangan-jangan nggak tahu ini pertanyaan. Ini teori di kepala gue bisa dikoreksi kalau salah. Apa jangan-jangan selama ini kita tuh mainnya futsal aja, bukan bola. Karena kan waktu kecil kalau gue pribadi gue main bola dulu ya main 5, main 6 gitu. Bukan main 11 gitu. Apa itu jadi salah satu pemicu ternyata ya kita punya talent pool yang memadai di futsal? Enggak. Kalau gue lihat ya, ini teori di kepala gue juga nih. Iya. Futsal itu olahraga yang asik untuk dimainkan, tapi tidak untuk ditonton sebenarnya. Oke. Itulah kenapa penonton mungkin nggak seramai itu kalau dalam tanda kutip ya kan. Kalau penonton futsal itu nggak seramai sepak bola, nggak seramai volley, basket so-so lah. Tapi basket itu kan lumayan penuh terus lah kalau tim-tim besar ya. Yeah. Tapi kalau futsal itu kan hanya di beberapa kota dia bisa penuh, mungkin Jogja, di Pontianak. Karena futsal ini semua orang mainin futsal, tapi nggak semua orang nonton futsal. Iya. Ya kan? Jadi menurut gue itulah yang bikin mungkin secara di alam bawah sadar ya, orang-orang tuh sebenarnya memainkan futsal. Termasuk juga kalau tadi kita bahas main bola sebelum maghrib tuh
kalau ruang lingkup Jabodetabek mungkin kan susah nemuin lapangan yang bisa main 11 tahun 11. Di komplek gue aja udah nggak ada tuh lapangan yang dulu gue mainin pas masih kecil 11 tahun 11. Jadi orang secara tidak sadar tuh sebenarnya main 5 lawan 5 atau mungkin 7 lawan 7. Dan tanpa kita sadari, futsal itu menembus segala lapisan masyarakat. Karena dari sekolah negeri sampai sekolah internasional ada lapangan futsal. Dari universitas negeri, universitas swasta sampai universitas yang kayak UPH kayak mungkin apalagi kalau di Maranatha kalau di Bandung gitu. Itu tuh semuanya punya lapangan futsal tapi belum tentu punya lapangan sepak bola kan. Karena itu mungkin tadi lo bilang ya olahraga mudah dimainkan, semua orang bisa langsung main. Beda dengan sepak bola yang harus 11 dulu, harus pakai sepatu dulu dan segala macam. Futsal juga pakai sepatu. Ya enggak maksudnya ya lebih aksesibel futsal dibanding bola. Iya sih. Tapi itu yang kita mainkan dari kecil ternyata sebetulnya futsal di kepala kita aja kita main bola gitu. iya, maksudnya ungkapan olahraga rakyat di sepak bola tuh justru kebalikannya di futsal, bahwa tadi kan lu bilang futsal banyak yang main tapi sedikit yang nonton. Nah, kebalikannya tuh di bola tuh sekarang. Iya. Sedikit yang main, banyak yang nonton. Gitu. Itu tuh yang ini, bahkan di level timnas pun, di level U23 kita justru malah masih ngomentarin si ini passingnya jelek, si ini kontrolnya masih jelek. Sedangkan di level futsal kita nonton SMP SMA aja nggak ada tuh yang ngomenin kayak gitu kayaknya. Ya udah, kita udah menikmati cara mereka main, bahkan mereka udah paham skema-skemanya gitu. Itu apakah futsal nih olahraga rakyat Indonesia sebenarnya gitu? Iya, kalau gue lihat sih sebenarnya olahraga rakyat atau bukan ya futsal masuk 5 teratas lah kalau kita bahas olahraga yang paling digemari ya. Mungkin hanya kalah dari sepak bola, badminton, volley, basket lah. Basket pun masih bisa diperdebatkan sebenarnya sama futsal ya. Iya kan. Cuman yang kalau kita bahas secara potensi, mungkin futsal lah yang paling bisa sampai jauh gitu. Karena kan sekarang based on ranking FIFA, futsal putri kita ke-18. Futsal putra kita ke-24. Artinya jarak ke atas tuh enggak sejauh itu gitu. Jadi kalau kita bicara kita mau mengejar tim-tim kayak Spanyol, kayak Portugal, kayak Brazil, Argentina itu masih sangat mungkin kalau kita pengen serius. Kalau sepak bola itu kan kalau kita bicara ngejar Brazil tuh kayak sesuatu yang kayak mimpi gitu ibaratnya. Ya kan? Maksud gua kalau pengen ngejar, jangankan Brazil ya, ngejar Jepang aja. Itu kan butuh 20 sampai 25 tahun gitu. Itu juga belum tentu mendekat. Ya karena Jepangnya jauh. Iya. Kan Jepang ngomong juga udah beda 100 langkah gitu. Dia udah punya plan 100 tahun loh gitu. Tapi kalau dari segi talent kan yang baru-baru ini kan kita dengar U17 akan sparring nih lawan Spanyol, Portugal dan lain-lain. Tapi kalau dari lu sendiri ngeliatnya seberapa siap gitu talent pool kita di U17 untuk nantinya transisi ke senior? Ini kan ngomongin regenerasi dan sustainability ke depannya gitu. Apakah SEA Games 2025 ini coba jadi ibaratnya momen, coba udah 2025 aja, 2027 nanti kita nggak ada lanjut. Kan enggak gitu. Jadi artinya lu ngeliatnya seberapa potensial lah si talent-talent di bawah ini untuk akhirnya nanti regenerasi ngegantiin generasinya Habibie dan lain-lain. Ini yang juga udah diperhatikan sebenarnya oleh Hector ya. Jadi salah satu ide yang pernah gue obrolin sama Hector tuh soal ya regulasi pemain. Ngobrol pakai bahasa Spanyol aja? Bahasa Inggris dong. Gue cuma bisa muy bien. Hermano. Muy bueno. ¿Cómo estás? Bien. Soal regulasi pemain junior ya. Itu sempat dihilangin sebenarnya di tahun 2020. Tapi disclaimer ya, gue cuma 3 bulan di tim transisi itu. Setelah itu gue keluar. Jadi sekarang fokus volley. Apapun yang gue omongin ini nggak ada hubungannya federasi gitu. Iya. Jadi kan ketika itu lo pengalaman. Iya, gue pernah ngobrol sama Hector, itu salah satu yang kita concern itu soal pemain U20, U23 di level Liga Futsal Profesional. Kenapa? Karena kalau kita mau bisa dapet squad bagus di tahun 2008, di mana di 2008 itu ada Piala Dunia, artinya beberapa pemain yang main di timnas sekarang artinya kan udah 30. Kita harus nyari pemain yang nanti di 2028 itu 23 tahun, 25 tahun. Artinya kan kelahiran 2003, kelahiran 2005 gitu.
Dan akhirnya di tahun 2025-2026 ini PFL kembali ada regulasi mendaftarkan pemain U20. Tapi statusnya magang kalau nggak salah. Jadi bukan kontrak full profesional ya. Pemain. Tapi satu langkah yang juga konkret gue rasa dengan pembentukan timnas U16 dan juga timnas U19. Karena saat ini kan juga lagi main di AFF U16 dan juga AFF U19. Dan itu pemainnya mayoritas memang mengalahkan ribuan pemain dalam tahap seleksi. Jadi mungkin tahap seleksinya belum ideal karena kita belum punya liga yang diselenggarakan di tiap provinsi ya gitu ya. Maksudnya ada provinsi yang aktif banget, ada provinsi yang belum terlalu aktif gitu kan. Tapi ini dari ketidaksempurnaan itu kita membentuk sistem yang membuat pada akhirnya orang-orang yang sekarang main di timnas junior ini ngalahin ribuan orang karena ada beberapa program ya, ada talent detection tuh semua yang kelahiran segini bisa ikut seleksi di kotanya masing-masing. Oke. Jadi kalau kita bahas di tiap kota ada 100 orang aja itu dikali per provinsi ada berapa, dikali se-Indonesia ada 34 provinsi. 3.800-an. 38 kan provinsi. 38. Kata Prabowo sih provinsi 38. Artinya kan itu banyak banget tuh. Dan itu bukan hanya kita soal menemukan bakat terbaik, tapi itu juga soal bagaimana anak-anak ini punya mimpi gitu loh. Kalau mereka tersalurkan. Kalau mereka tuh punya jenjang yang bisa membawa mereka ke tim nasional. Karena timnas U16 U19 sekarang nih bener-bener random. Ada yang dari Pandeglang, ada dari Kebumen, ada yang dari Papua. Tapi anak-anak pesantren banyak loh yang jago main futsal aja. Iya, kan Rafli dulu Liga Pesantren. Iya. Rafli striker kan? Iya, Rafli iya itu. Jadi maksudnya dan terima kasih juga buat para swasta ya yang udah bikin liga. Mungkin kalau sekarang paling kelihatannya sih Liga Antar SMA ya. Liga Antar SMA itu ada 3 liga antar SMA yang bagus dan semuanya ada nasional competitionnya. Itu juga mungkin memudahkan lah buat kemudian mencari para pemain di level yang muda. Iya, talent. Soalnya kan zaman dulu kayaknya era-era gue nonton kompetisi kayak gitu, Bang. Itu Run to Boy kayaknya lagi di Pokari itu lagi itu tuh menari-nari tuh. Daerah itu tuh di Pokari itu. Bener. 2014. 2014. SMA 4 Jayapura. Bahkan sampai sekarang kan. Nah, itu kan SMA kan dia dari SMA loh. Run to Boy ya. Maksudnya sampai sekarang masih harum gitu namanya. Bahkan ya udah jadi salah satu yang terbaik lah kayak gitu. Run to Boy. Nah, itulah maksudnya dari futsal kita ngelihatnya dengan banyaknya kompetisi-kompetisi di usia muda yang bahkan yang dibilang tadi Bang Reza yaitu ketidaksempurnaan itu ya bisa menciptakan talent pool yang sedemikian banyak gitu. Sedangkan di sepak bola tapi secara federasi gue bukan mencoba untuk ngulik apa yang terjadi di federasi futsal ya, tapi dari dari gambaran besar aja kan kita tahu PSSI di sepak bola itu kan dalamnya tuh udah ruwet banget ya, udah sarang setan semua lah isinya. Apakah yang bikin futsal itu akhirnya berkembang masih pure nih si futsal ini, masih bersih dari segala kepentingan yang sebetulnya gak penting. Kalau tadi lu bilang kan 2024 dari transisi itu tinggal melanjutkan, itu kan yang gak terjadi di sepak bola gitu. Di 2024 kita 2024 kita kan sebetulnya lagi taking off gitu sama Sintayong, tapi ternyata di tengah jalan kita baru ngalahin Saudi dan segala macam di cut yang ternyata itu jadi reset sebetulnya. Kalau di futsal kan gak terjadi. Kalau dari federasi sesehat itu FFV. Ya alhamdulillah kalau iya. Enggak, kan gue melihat ya bagaimana cabang olahraga ini, cabang olahraga ini, cabang olahraga ini. Ya, karena kan gue nggak ngikutin futsal dan bola doang. Tapi mungkin ada volley, ada tenis meja. Gue ngikutin dramanya tuh tenis meja akhirnya kan 2025 juga bisa kembali dikirim ya. Dart udah gitu belum Dart gue nggak ngikutin sih, lu kan ngikutin. Akhirnya gue menyadari sih talenta aja tuh nggak cukup. Tapi bagaimana orang-orang yang ada di atas itu yang pada akhirnya sangat penting untuk pada akhirnya menciptakan ekosistem yang sehat. Dan kalau gue lihat mungkin FFI saat ini menjadi salah satu yang mungkin terbaik di Indonesia. Kalau kita nggak bicara uang yang berputar di sana ya, karena kalau uang yang berputar gue tahu banget
masih jauh dari kata ideal sebenarnya karena sponsor kan belum sebanyak itu. Iya. Terus juga maksudnya tim-tim di Pro Futsal League pun kita bilang mapan tuh nggak semuanya mapan, masih banyak yang goyang. Artinya apa yang terjadi saat ini masih jauh dari kata ideal, tapi ada upaya untuk mengarah ke sana, mengarah ke kita nggak bisa mengubah segalanya langsung bagus gitu. Gue tuh pas di bidang kompetisi dulu gue bilang ke semua orang mungkin pengorbanannya harus sekarang, tapi kalau lu nggak berkorban sekarang, pada akhirnya tuh ini nggak akan pernah berubah gitu. Akhirnya ada kemauan untuk berubah dan diisi oleh menurut gue banyak orang yang punya kecintaan buat olahraga tersebut dan anak-anak muda yang cukup progresif, bisa gue bilang yang mengorbankan banyak hal lah buat pada akhirnya bisa membuat mimpi itu kembali tumbuh gitu. Apalagi si cabur ini terbukti menghasilkan bisa jadi juara gitu. Maksudnya kalau olahraga itu ramai kan karena sosok ya, karena hero ya. Basket ada sosoknya sendiri, volley, bulu tangkis dan segala macam. Futsal juga pun sekarang akhirnya mungkin ya udah mulai nemuin pecah telurnya nih sekarang di Masi Games 2025. Iya. Maksud Bisa, gua bisa. kalau misalkan kita cuma olahraga Kan sepak bola SEA Games 2023 Mas. Namun iya. Tapi sebetulnya Jadi sebenarnya tuh yang penting bukan hasil kalau menurut gua. Tapi soal keberlanjutannya. iya keberlanjut. Maksud gue mau ke arah sana gitu. Di fondasinya kita tuh kuat di bawahnya gitu, di fondasi keberlanjutannya. Nggak cuma sekedar hasil. ya paling enggak kan kita ngelihatnya dari futsal ini dari fondasinya udah mulai kokoh. Nah tinggal gimana nih ke atasnya ya kan gitu ya kan. Iya, Sekarang betul. mah sebenarnya futsal tuh. Tapi gue menarik tadi nih dari tadi perannya Coach Hector Souto, gue ngerasa nih pelatih yang peduli banget gitu. Karena dia ngurusin segala hal, sumpah nih orang gue respect banget gitu. Karena tadi itu mau berkembang bareng. mau Itu tumbuh loh, bareng. sampai kesana kemari gitu. Cari alamat. Mencari alamat. Cari alamat Ting. sekolah yang bisa didatangi. Iya maksudnya Coach Hector Souto nih yang sosok yang peduli, gue ngelihatnya sosok yang realistis juga. Dia gak menjanjikan apapun kan sebenarnya kan. Paling enggak dia progres itu dia tunjukin gitu. Tapi sebelumnya dia juga nggak ngejanjiin kayak Piala Dunia, nggak kayak Sinteyong juga kan sebenarnya kayak gitu. Kecuali lagi on track tiba-tiba dia itu. Kita tadi mungkin orang-orang di atasnya itu tuh juga harus punya apa ya, harus bisa membentuk satu sistem yang baik dan bagus gitu. Dan sebenarnya kan Hector juga nggak semua orang suka sebenarnya kan. Oke. Dalam artian namanya perubahan itu kan pasti nggak semuanya bakal setuju. Nah tapi federasi itu melindungi Hector agar kemudian apa yang diinginkan itu bisa terjadi. Karena Hector itu benar-benar menyeluruh lah. Itu kayak gue bikin manual liga sama Hector tuh kayak cuman mengubah manual liga tuh kayak gue tektokan sama Hector tuh kayak 2-3 hari tapi langsung jadi gitu. Terus kayak dia wasit juga benar-benar diperhatiin. Terus juga kalau kita ke pemain, kalau pemain ini diundang ke podcast atau kemana, pemain selalu bilang Hector ini orang yang teliti gitu. Dan bagaimana dia care sama semua orang. Bahkan mungkin ada banyak cerita gitu kayak ini masih junior nih di timnas junior. Iya. Hector tiba-tiba datang bilang kalau kamu mau punya karir di futsal kamu harus nurunin berat badan. Itu kan hal-hal kecil ya. Tapi kalau yang ngomongnya pelatih tim nasional itu bisa berdampak banyak, berdampak sangat besar gitu ya. Jadi Hector nih orang yang benar-benar care, dia orang yang sangat-sangat total dengan pekerjaannya dan di balik kata-katanya di media dia sebenarnya juga orang yang sangat ambisius gitu. Itu ceritanya juga kemarin kan di SEA Games tuh dia sempat sakit. Di pertandingan pertama melawan Myanmar. Karena pas persiapan tuh dia teriak-teriak. Dia kepikiran banyak. Tapi itu yang gak dilihat sama orang kan saudara. Karena bahkan Hector tuh baru mau itu di post setelah dapat medali emas. Oke. Ya untungnya federasi membela orang yang tepat. Itu maksud gue. Ketika pelatih dapat proteksi dari federasi, belum tentu kan si pelatihnya sebetulnya membawa perubahan membawa progres yang bagus gitu buat si olahraganya. Emang ada. Tapi Hector tinggal di Indonesia kan? Hector, wah gila sih Hector nih. Apa sih? Hector
ada syarat sih. Apa dia harus balik ke Spanyol tuh berapa kali dalam 1 tahun? Kalau nggak salah sih 4 kali lah. Dan menurut gue sih normal ya kan pelatih timnas itu nggak day to day kan. Dia yang penting pas FIFA match day atau pas. Tapi dia di Spanyol pun nih sebelum menjadi pelatih timnas dia nonton liga kita. Jadi dia belum kontrak nih, belum tanda tangan. Dia udah punya slide tuh berapa banyak, itu isinya kayak lu kalau mau hal bagus nih pelatih nanti dia pengen ini. Si pemain dia udah bikin list 40-an lebih. Terus kayak ini kiper 5, flank kaki kanan 5, flank kaki kiri 5, anchor 5, pivot 5 dan dia pun kalau balik ke Spanyol gue rasa nggak akan nonton satu pun pertandingan Pro Futsal League. Dan satu hal yang gak respect ketika pertama kali kontak gue dengan dia, apa yang dia request itu bukan sesuatu hal yang megah. Dia request belajar bahasa Indonesia. Biar tidak ada dinamika bahasa biar tidak ada masalah komunikasi di ruang ganti. Itu lebih ke sebenarnya bentuk dia menghargai sih. Yes. Menghargai pekerjaan. Kan dia akhirnya mencari nafkahnya di Indonesia. Akhirnya dia pun mempelajari bahasa Indonesia mungkin agar udah. Ya. Ini kalau semuanya berjalan lancar. Agar taktik yang dia inginkan. At least tuh dia bisa ngomong kanan, kiri itu tuh nggak kebalik gitu kan. Karena kan kalau kita bicara bahasa Inggris emang pemain timnas pun belajar sekarang bahasa Inggris, public speaking pun belajar, tapi kan kalau namanya di lapangan ya belum tentu bisa. Iya, apalagi kalau dari adrenalin, emosi gitu kan bahasa kita, bahasa ibu yang keluar. Bener, bahasa ibu, bahasa Indonesia yang keluar, betul. Tapi ya itu tadi ya, gue seneng lah pada akhirnya sosok yang care, yang emang kita respect nih, Coach Hector ternyata udah dapat perlindungan dari federasi. Gitu. Udah dikontrak sampai 2028. Hector sama ini yang juga nggak kita bahas yang Spanyol itu Luis Estrella. Iya. Timnas futsal putri itu udah dikontrak sampai 2028. Tapi gimana ya, gue kalau di Indonesia tuh masalah kontrak-kontrak ini agak gimana ya. Tapi itu kemarin soalnya baru diperpanjang berapa bulan langsung di-cut juga soalnya. Lu gitu kan. Enggak, maksudnya kalau itu kan federasi yang lain, maksudnya futsal ini kan sejauh ini kita Erik Ten sehat Hag, lah. maksudnya Erik Ten Hag. Iya. Erik Ten Hag. Ya semoga. Kan baru 2 pertandingan di Leverkusen. Iya langsung di-cut. Iya langsung pertandingan. Langsung di-cut. Kita undang Reja bisa ngomongin Bundesliga nih nanti, tapi itu. Oh iya. Tapi iya, maksudnya federasinya sehat, olahraganya sehat, ada di tangan yang tepat lah futsal ini. Apakah kalau gue yang terakhir dari gue, mungkin terlalu radikal, tapi apakah ini saatnya, apakah menurut lo SEA Games 2025 jadi pengingat untuk masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya ada loh olahraga yang lebih baik untuk kita fokuskan jadi idola gitu. Gitu, maksudnya arahnya jelas, progressingnya ada gitu. Skateboard maksudnya gitu, panjat tebing dan futsal gitu. Menurut lo nggak tahu di SEA Games 2025 ini jadi pemantik. Kalau gue sih ngeliatnya, kalau gue yang ngeliatnya emang ini momentum warga, harusnya olahraga kita banyak loh yang jago loh, dan banyak yang lebih layak dapat recognition dari masyarakat. Gue. Ya tapi kan itu kita nggak bisa maksain. Iya sih. Itu apa ya namanya, nggak bisa dibuat-buat lah. Kalau kayak gitu ya, maksudnya lu nggak bisa maksain orang tiba-tiba suka sama olahraga catur gitu, misalnya nggak bisa maksain orang tiba-tiba suka sama ice hockey yang lapangannya di se-Indonesia cuma ada satu, lawan anggrek gitu kan. Jadi memang ada. Tapi kalau futsal emang ada potensi ke arah sana ya. Harapannya sih mungkin futsal ini bisa jadi kayak kriket di India, bisa jadi kayak hoki di Caraka, hoki di Malaysia. Itu olahraga prestasi lah. Iya, atau Australian football di Australia gitu, American football di Amerika gitu kan. Yang mungkin nggak semua negara mainin, tapi kita jago nih, kita jadi identitasnya kita nih. Karena olahraga prestasi. Karena kan selama ini kan identitas Indonesia itu kan cuma badminton kan. Yes. Maksudnya yang kita paling jago kalau ditanya olahraga apa pasti bulu tangkis gitu. Jadi bulu tangkis juga sekarang mulai agak turun, mungkin ada momentum buat futsal bisa jadi olahraga rakyat. Itulah olahraga rakyat. Tapi oke nih terakhir, nanti kan ada kompetisi terdekat Piala Asia. Itu dari lu ngelihatnya apakah udah pakem nih tim yang kemarin, apa bakal ada tambahan pemain lagi? Terus gimana sih ekspektasi kita tuh harusnya buat timnas futsal di Piala Asia ini? Kalau pemain ya,
wah gila Pak timnas futsal sekarang tuh mungkin ada 30 pemain yang jago. Yang secara level tuh. Ada waiting list gitu ya? Iya benar. Bahkan Al-Bagir ya itu kemarin kan dicoret di SEA Games kan. Oh itu dicoret ya? Gue kira itu Al-Bagir cedera. dicoret. Oh gitu. Yang dicoret akhir itu Al-Bagir, Dipo, Andarias Karet tuh juga pemain muda, sama Rio tuh karena cedera. Rio. Intinya sih kalau pemain menurut gua mungkin bisa ada mix karena pasti dipanggil lagi sih. Kalau TC itu pasti Hector tuh 16 atau 18 pemain. Mungkin yang kemarin dicoret atau nama yang kayak Rio misalnya udah sembuh dari cedera mungkin bisa jadi dipanggil. Tapi siapapun yang main sih kalau sekarang sih pede Merem sih. lah ya. Kalau pemain ya karena kita nggak lagi ngandelin 1-2 pemain tapi secara sistem memang udah bisa jalan ya. Bang tuh udah tinggal. Gitu ya. Bahkan kan di Cina juga kan pelatihnya Coach Amril, pemainnya hampir semua debutan tetap bisa juara gitu di Cina kan. Gitu. Jadi memang kalau pemain sih gue nggak khawatir, tapi kalau kita bicara target sih harapannya mungkin bisa lebih baik ya dari Piala Asia terakhir yang mana kita bisa tembus ke 8 besar, cuman kalah tipis lawan Jepang. Tapi lagi-lagi yang lebih penting daripada hasil adalah bagaimana performa di lapangan ya karena memang 2026 ini akan jadi tantangan yang berbeda di mana nanti juga ada ASEAN Futsal Championship, juga timnas U17 nanti berangkat ke Spanyol, ketemu sama Spanyol, Maroko, Prancis dan lain-lain. Dan kalau kita bisa dapat prestasi di 2020 Piala Asia 2026 ini mungkin nanti kita bisa lebih pede buat di Piala Asia 2028 di mana Piala Asia 2028 jadi kualifikasi ke Piala Dunia 2028. Oke, gitu tuh. Oke, sebenarnya tapi memang berarti yang penting lebih baik dari kemarin aja ya. Itu lawan Jepang waktu itu kalahnya di mana ya? Perempat 8 final ya? Oh 8 besar. Iya, sama Iya perempat final benar. Beda istilah doang jalan pusing gue. Oke, itu kemarin soalnya lawan Jepang kan kita ingetnya kalah fair Play-nya doang. Kita terlalu fair play sih kan memang. Ya walaupun memang respect. Tapi Saoki golin ini sih kemarin ya. Itu Gol penting lawan Thailand kemarin di SEA Games ya. Thailand gue respect tuh. Nah, iya Gol kedua aduh ya, ini gol lupa kedua. nih gue. Kemarin kan lawan Vietnam sama Malaysia kan kita kayak kesusahan itu ya. Sebenarnya lawan Vietnam kan kalah, lawan Malaysia menang tipis. Nah Tiba-tiba- itu tadi menang kalah yang penting mainnya sebenarnya. mainnya gitu. Hector itu nggak kecewa, nggak menunjukkan rasa kekecewaan yang besar gitu setelah kalah lawan Vietnam karena dia ngerasa secara penampilan ya udah oke soal lawan Vietnam. Cuman kan kita nggak tahu tiba-tiba kiper lawan bikin 75 penyelamatan gitu kan nggak tahu ya. Jadi Courtois tuh jadi Courtois tuh. Tapi yang penting mainnya dulu kan hasilnya akhirnya ngikutin. Yes. Oke. Oh berarti sebenarnya ya dari coach aja nggak Nggak risau. Iya nggak risau gitu. Soalnya kalau gue pribadi kayak kok lawan Vietnam kalah nih, lawan Malaysia menangnya tipis gitu. Ya, karena kan Kalau sebenarnya lawan Thailand lu bisa menang. Level tim-tim Asia Tenggara itu sebenarnya udah tinggi banget kan. Kayak Thailand Piala Dunia rutin. Vietnam pelatihnya juara Piala Dunia 2016 sama Argentina. Malaysia bisa dapat medali kemarin pelatihnya Coach Hami yang pernah di Black Steel. Iya. Myanmar lolos Piala Asia 2024. Jadi sebenarnya nggak ada lawan mudah juga gitu sekarang di Asia Tenggara. Oke itu tuh buat ini biasanya yang baru-baru nonton futsal soalnya Yes. kadang kayak suka Pukul rata kok lu ketika kalah sih? Iya pasti kayak gitu benar. Iya kayak di bola kan kayak gitu. Lawan Filipina kalah gak nonton pertandingannya tapi biasanya suka komen aja gitu. Nah, bisa nontonnya di Twitter tuh yang kayak gitu. Mantau doang. Oke itu dia ya tadi perbincangan kita seru banget nih. Tadi Kurang ya. nih kayaknya. Harus ada part lain. Asli-asiknya harus ada part 2 kayaknya. Nanti habis Piala Asia kali ya habis Piala Asia. Oh boleh. Soalnya aduh ini banyak banget gue jadi semakin respect sama Coach Hector Souto. Semoga di sepak bola kita nanti ya menemukan sosok yang sama nih, pelatih yang nggak cuman fokus buat prestasi tapi emang peduli sama olahraganya. Sepak bola putri juga ya. Lagi Sepak nyari bola juga. putri jelas. Lagi nyari juga kan. Iya. Sepak bola putri udah ada pelatihnya yang Jepang. Tapi lagi nyari juga kan? Iya lagi nyari juga. Yang baru. Yang baru itu. Semoga pelatihnya peduli, direktur tekniknya juga peduli. Dan progres olahraganya menanjak. Iya dan terakhir Ada federasinya nggak banyak drama itu dia. Oke sampai jumpa di episode Ruang Pandit berikutnya.